Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fahri dari kelas 11 TKJ 1 SMKN 1 Kemang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang interfilan, yaitu apa saja yang sudah saya pelajari di materi ini. Oke, kita akan lanjut ke videonya. Nah, sebelum itu saya di sini bakal memberitahu apa saja tujuan pembelajaran pada video kali ini. Di video kali ini kita akan mengenal dan mengimplementasikan interfilan, lalu mengenal DHCP dan implementasi DHCP, lalu mengenal dan mengimplementasikan SPI. Nah, itu dia tujuan pembelajaran pada video kali ini. Oke, yang pertama kita bakal mengenal apa itu interfilan. Interfilan adalah proses agar perangkat yang berada di VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi, mengirim data, dan lain-lain. Nah, pada umumnya, VLAN yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi dan mengirim data. Makanya dibuat interVLAN agar VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan mengirim data. Caranya yaitu dengan melakukan routing. Oke, itu saja. Semoga teman-teman paham apa itu interVLAN. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada dua switch dan dua VLAN. Ya, ini yang biru ini VLAN 10, yang merah ini VLAN 20. Dan juga ada VLAN yang berbeda jaringan, ini sama, ini VLAN 10, ini juga VLAN 20. Oke, di sini saya belum melakukan konfigurasi yang namanya interVLAN. Nah, jadi kita bakal ngebandingin perbedaan sebelum melakukan konfigurasi interVLAN dan setelah melakukan konfigurasi interVLAN. Nah, ini sebelum melakukan konfigurasi interVLAN, kita bakalan coba mengirim ke sesama VLAN. Sorry, kita delete. Nah, ini udah pasti successful. Tapi kalau kita ngirim ke VLAN yang berbeda, ini otomatis failed. Nah, kita kirim juga ke sesama VLAN, ini udah pasti successful. Kalau kita ngirim ke VLAN yang berbeda, otomatis failed. Nah, di situ karena kita belum melakukan konfigurasi interVLAN. Nah, cara melakukan konfigurasi interVLAN yaitu di sini kita membutuhkan yang namanya router untuk melakukan routing. Di router ini. Lalu kita di sini sambungkan menggunakan kabel strike dari switch ke router. Nah, di sini kita masuk ke router. Karena di sini masih merah, kita bakalan hijauin dulu. Seperti ini. Oke, kita aktifin dulu routernya. Yaitu caranya di sini kita enable, lalu config terminal, lalu masuk ke interface G0/0, lalu no shutdown. Nah, oke, di sini udah hijau. Lalu di sini kita bakalan exit dulu. Cara melakukan interfilannya itu di sini kita masuk ke interface G0/0 titik 10. 10 ini apa? 10 ini VLAN-nya, VLAN 10. Jadi kita bakal kasih ngebuat gateway di VLAN 10. Nah, ini di sini udah berubah ya teman-teman, dari config jadi sub interface. Lalu di sini kita bakalan masukin IP address-nya. IP address VLAN 10 itu ini nih, yaitu 192.168.10.1 biar jadi default. Lalu 255 kita masukin subnet max-nya juga ya, /24, yaitu 255.255.255.0. Enter. Nah, di sini kita exit. Lalu di sini kita masuk ke kita ngebuat gateway di VLAN 20 juga. Nah, di sini kita masuk ke interface G0/0.20. Sorry, ada salah. Interface G0/0.20. Oke, udah berubah jadi sub if. Di sini kita masukin. Oh, sorry teman-teman, salah. Kita balik lagi aja ya ke nggak usah deh, kita lanjut dulu. Kita interface. Nah, di sini pas udah interface G0/0.20 ini, harusnya teman-teman masukin encapsulation.1q
terus VLAN-nya 20. Nah, baru nih masukin IP address-nya, yaitu 192.168.20.1, masukin subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, exit. Oke, di sini kita balik lagi ya ke interface G0/0.10. Nah, ini kita encapsulation dulu harusnya. Nah, ini baru bener nih, 10. Lalu masukin IP address-nya 192.168.10.1, 255.255.255.0. Oke, di sini kita exit, lalu kita coba lihat show run. Oke, sini kita lihat. Nah, di interface G0/0 ini no IP karena ini emang defaultnya seperti itu. Lalu di sini interface G0/0.20 ini yang udah kita konfigurasi nih, sudah ada IP address-nya, subnet max-nya di G0/0.20 juga sudah ada IP address-nya. Lalu di sini kita tinggal masukin yang di bagian default gateway, kita masukin IP address yang tadi kita setting di router. Ini kan VLAN 10, tadi VLAN 10 kita settingnya 192.168.10.1. Nah, ini di VLAN 20, ini kita coba satu aja ya, 192.168.20.1. Oke, sebelum kita coba, kita masuk ke switch dulu. Baru ini kita lihat dulu. Kita bakalan ngebuat yang namanya, kita bakalan konfigurasi yang namanya terang. Kita di sini enable, lalu config terminal, lalu masuk ke interface G0 slash berapa tadi? 1. Lalu di sini switch port mode terang. Oke, ini udah. Ini kita bakalan coba kirim. Itu masih, nah di sini udah hijau. Coba. Nah, di sini udah successful ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya ngebuat konfigurasi yang namanya interVLAN. Oke, di sini kita coba di sini deh. Masukin gateway-nya kayak tadi 192.168.10.1. Lalu yang di PC 5 juga 92.168.20.1. Kita coba kirim dari sini ke sini. Nah, di sini udah successful karena tadi sebelumnya saya sudah melakukan yang namanya terang di bagian sini nih. Nah, di bagian sini dan juga di bagian sini. G0/2 dan G0/2. Oke, kita coba di sini di berbeda jaringan apakah bisa. Nah, successful ya. Oke, jadi itu dia cara konfigurasi yang namanya interVLAN. Semoga di sini, sampai sini teman-teman ngerti bagaimana caranya konfigurasi yang namanya interVLAN. Nah, oke teman-teman, setelah ini kita di sini bakalan mengkonfigurasi yang namanya DHCP. Apa sih itu DHCP? Oke, kita lihat sini. Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yaitu adalah protokol yang memberikan alamat IP dan pengaturan jaringan secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, kalau tanpa DHCP, kita harus mengatur IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS secara manual pada setiap PC. Nah, kalau pakai DHCP, semua pengaturan tersebut diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Jadi singkatnya DHCP server ini yang ngebuat IP secara otomatis. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya. Cara konfigurasinya yaitu kita di sini pergi ke router, lalu ya, enable config terminal, lalu IP
DHCP pool VLAN 10. Dari sini mau konfigurasi VLAN 10 dulu. Nah, lalu di sini masukin networknya. Networknya itu 192.168.10.0 sorry 1.255.255.255.0 masukin subnet masknya juga jangan lupa, lalu enter. Nah, sini kita masukin default routernya. Default routernya itu 192.168.10.1. Sini nggak usah masukin subnet mask karena kita tadi sudah setting subnet mask pada DHCP-nya. Jadi di sini udah otomatis /24. Lalu di sini kita masukin DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, ini kita coba exit. Oke, di sini kita coba dulu ya. Pergi ke IP configuration, lalu ini kan statis. Nah, kalau statis itu kita harus setting sendiri nih. Tadi kan ini saya setting sendiri nih semuanya. Lalu kalau DHCP ini secara otomatis. Coba kita lihat sini. Nah, nah, DHCP request successful. Nah, jadi ini sudah ke setting otomatis. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini juga sudah successful. Jadi dia ngekonfigurasi IP address sendiri otomatis. Nah, coba kalau kita lihat di VLAN 20 ini udah pasti nggak bisa. Karena kita belum konfigurasi di VLAN 20 ini. Lihat. Nah, ini udah lama gini udah pasti nggak bisa ya. Nah, dia CP request pilot. Jadi walaupun otomatis ya dia nggak bisa otomatis gitu aja. Jadi harus kita konfigurasi. Nah, fungsinya di HCP ini ya ngebuat kita biar nggak rumit lah. Kan kalau kalau setting 2 PC, 3 PC sampai 10 PC sih masih aman ya. Tapi misalkan 100 PC bayangin harus ngisi IP secara otomatis. Udah pasti susah. Jadi itu dia kenapa ada yang namanya DHCP biar mempermudah kita melakukan konfigurasi IP address. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini saya bakal ngebahas yang namanya SPI. SPI adalah Switch Virtual Interface, yaitu interface virtual pada layer 3 switch yang mewakili sebuah VLAN, memiliki alamat IP sebagai default gateway, dan digunakan untuk melakukan komunikasi atau routing antar VLAN. Jadi, hmm, switch layer ketiga ini bisa menjadi pengganti yang namanya router. Jadi kita bisa melakukan interVLAN tanpa menggunakan yang namanya router. Yaitu cukup menggunakan yang namanya switch layer ketiga. Itu dia yang disebut SPI. Nah, oke, di sini kita bakalan ngekonfigurasi interVLAN menggunakan switch layer ketiga. Nah, switch layer ketiga itu ada di sini. Bentar. Nah, ini nih bentuknya. Nah, ini multi-layer switch. Ini dinamakan switch layer ketiga. Lalu di sini kita bakalan menggunakan 4 PC juga deh. Lalu di sini kita sambungin. Nah, kapan sambungin semuanya? Sudah. Lalu di sini kita sambungin juga ini. Dua ini satu G. Deh. Oke, sini udah aktif semua. Oke, di sini semuanya belum mempunyai yang namanya IP address ya. Oke, sini kita bakalan yuk. Ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Kalau di sini tuh udah ngebuat VLAN, ini juga udah, tapi di sini belum. Jadi di sini kita bakalan ngebuat VLAN dulu di multilayer switch ini. Enable.
config terminal, lalu kita buat VLAN 10. Oke, exit, kita buat lagi VLAN 20. Exit, kita masukin interface range FA0/1 sampai 2, itu switch port akses, kita masukin ke VLAN 10. Nah, lalu exit, lalu masuk ke interface range FA0/3 sampai 4, itu switch port mode akses, lalu switch port akses kita masukin ke VLAN 20. Oke, kita lihat dulu ya di sini. Sorry. Hit, lalu do show VLAN brief. Nah, ini udah ya. Lalu di sini kita bakal buat IP DHCP dulu. Itu caranya kita sama aja sebetulnya, itu IP DHCP full 90. Nah, lalu kita masukin network 192.168.10.1. Terus masukin subnet max-nya. Oke, lalu masukin default routernya ke 192.168.10.1. Lalu DNS servernya ke 8.8.8.8. Oke, exit. Kita coba dulu. Ini di VLAN 10. Coba. Nggak berhasil ya. Oke, coba di sini kita langsung masuk aja ke interface VLAN 10. Lalu di sini kita masukin network. Sorry. Masukin address 192.168.10.1. Masukin juga subnet max. Oke, kalau udah kayak gini, nah udah siap. Oke, coba di sini kita coba lagi ya. Nah, ini baru successful nih. Ternyata tadi kita lupa itunya, bagian interface range. Coba lagi. Nah, baru nih successful. Oke, kita coba ke yang sebelah sini. Ini udah successful tadi ya. Ini. Oke, udah pasti successful nih. Sorry. Yang ini udah. Ini belum. Oke, ini udah. Ini. Oke, successful. Yang ini juga pasti successful. Selanjutnya yang di VLAN 20 kita bakal membuat DHCP juga. Itu caranya itu kita exit dulu. Lalu di sini interface VLAN 20. Nah, lalu kita masukin IP address. Nah, harusnya seperti ini tadi caranya ya. IP address 192.168.20.1. Lalu masukin subnet max. Oh. Nah, dari sini kita exit. Lalu masuk ke interface range A0/3 sampai 4. Kita masukin ya ke VLAN 20.
sorry, akses VLAN 20. Lalu di sini kita bakalan exit. Nah, baru di sini IP DHCP full VLAN 20. Lalu di sini network 1992.168.20.1. Lalu masukin subnet masknya. Nah, selanjutnya setting default routernya yaitu 192.168.20.1. Lalu kita setting DNS servernya 108.8.8.8. Oke, kita coba ini deh, DHCP. Nah, successful. Oke, bisa ya teman-teman. Lagi. Nah, successful. Ini kita coba semuanya. Successful kayak yang ini. Successful. Oke, PC 5. Successful juga. Dan yang terakhir yaitu PC 7. Coba. Successful. Tapi apakah di sini kita sudah mengkonfigurasi yang namanya interVLAN? Oke, kita bakalan coba ya. Nah, di sini masih pelet. Oke, karena kita kesini dulu sebentar. Ini kita setting IP routing. IP routing. Oke, kita coba lagi. Nah, ini udah successful. Nah, kalau di switch layer 3 itu harus yang tadi ya, yaitu IP routing, jangan sampai lupa. Nah, di sini udah successful semua. Oke, jadi seperti itu cara konfigurasi cara konfigurasi interVLAN menggunakan switch layer ketiga. Tuh, ya seperti itulah. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham gimana cara ngekonfigurasi kayak konfigurasi VLAN, konfigurasi DHCP, lalu konfigurasi yang namanya interVLAN pakai router maupun pakai switch layer ketiga. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata yang sulit dimengerti pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.